Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 mengenai mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini kita akan membahas mengenai pengantar jaringan komputer dan komunikasi data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Muarif. Dan saya Budi Andriawan. Dan saya Idrus Salim Hobi. Oke, jadi kita bertiga di sini akan membahas mengenai itu tadi. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada mulanya, sebuah komputer hanya dapat dipergunakan secara individual. Namun, perkembangan teknologi digital telah memungkinkan sebuah komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Secara sederhana, dua komputer atau lebih dapat dihubungkan dan saling bekerja sama. Jika dua buah komputer A dan B saling dihubungkan, maka hal-hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu komputer A dapat mengakses file-file dari komputer B atau sebaliknya. Dan mengenai prinsip di atas, maka akan dikembangkan sesuatu jaringan komputer di mana di dalamnya terhubung lebih dari satu buah komputer sehingga antar komputer tersebut dapat saling bertukar data. Adapun rumusan masalah yang harus dibahas dalam pembahasan saat ini, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer, sejarah jaringan komputer, tujuan jaringan komputer, jenis-jenisnya, dan topologinya, dan berbagai macam rumusan masalah lainnya. Sedangkan untuk tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan jaringan komputer, bagaimana cara jaringan komputer, tujuannya, jenis-jenis, dan juga apa yang dimaksud komunikasi data, dan lain-lainnya. Pembahasan mengenai pengertian jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian dua atau lebih komputer itu tadi. Sedangkan komputer-komputer ini akan dihubungkan satu sama lain dengan sebuah sistem komunikasi. Dengan jaringan komputer ini dimungkinkan bagi setiap komputer yang terjaring di dalamnya dapat saling menukar data, program, dan sumber daya komputer lainnya, seperti misalnya media penyimpanan, printer, dan lain-lain. Nah, tujuan utama dari sebuah jaringan komputer itu sendiri adalah yaitu sebagai sharing resource atau baca sumber daya, yang dimana sebuah komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama. Selanjutnya mengenai sejarah jaringan komputer. Sedikit sejarah awal mengenai jaringan komputer yaitu bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model I di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard Amerika dan dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Selanjutnya program ARPANET. Program ARPANET ini adalah program yang didirikan di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan DARPA memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik, dan tepatnya pada tahun 1969. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Selanjutnya mengenai jaringan komputer yang terus berkembang. Nah, seiring bertambah pesatnya dibutuhkan protokol resmi, pada tahun 1982 mulai dibentuk TCP atau IP. Tahun 1984 diperkenalkan domain name system atau yang disingkat yang biasa disebut yaitu DNS. Pada tahun 1987 jumlah komputer tersambung jaringan melonjak hingga 10 kali lipat. Dan pada tahun 1988 Jarkko Oikarinen memperkenalkan IRC. Akibatnya setahun kemudian jumlah komputer yang terhubung melonjak sangat tajam. Nah, berikut setelah mengenai jaringan komputer yang terus berkembang yaitu terciptanya konsep TSS. Nah, konsep TNS dan mengenai konsep TSS ini
yaitu ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer ini tadi, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat terminal untuk ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan TSS itu tadi. Sebenarnya TSS itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah Time Sharing System. Selanjutnya mengenai program ARPANET. Nah, program ARPANET ini mulai berkembang pada tahun 1972. Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email di tahun yang sama juga diperkenalkan, yaitu icon atau lambang A seperti melingkar dan tahun 1973 jaringan ARPANET meluas ke luar Amerika. Tahun 1977 100 komputer bergabung di ARPANET. Tahun 1979 tercipta Usenet atau Usenetwork. Selanjutnya tahun paling bersejarah bagi jaringan komputer yaitu pada tahun 1990 tim Berners-Lee merancang sebuah program yang disebut Waring Wera Wanua atau World Wide Web. Pada tahun 1992 komputer yang terhubung sudah melampaui hingga 1 juta, dan pada tahun 1994 situs-situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 halaman, dan pada tahun yang sama Yahoo mulai didirikan atau dibuat. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan jaringan komputer. Tujuan jaringan komputer itu sendiri dibagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama yaitu jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Nah, misalnya banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibanding memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja. Yang kedua yaitu jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date, sehingga sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan lebih baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu jaringan membantu mempercepat proses bagi data atau data sharing, lebih dikenal dengan sebutan data sharing. Nah, transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Jadi mengenai ini jaringan lebih unggul dibanding menggunakan media-media lain untuk men-sharing data atau file. Nah, yang selanjutnya yaitu jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Transfer surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Selanjutnya, jaringan juga membantu dalam usaha melayani klien sehingga lebih efektif. Intinya juga jaringan membantu kinerja manusia untuk membantu pekerjaannya itu tadi. Nah, akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan, dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Itu adalah salah satu contoh keunggulan dari jaringan saat membantu manusia dalam pekerjaannya. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Di sini ada berbagai jenis dari jaringan komputer itu, yaitu yang pertama LAN atau Local Area Network, yang kedua MAN atau Metropolitan Area Network, yang ketiga yaitu WAN Wide Area Network, yang keempat adalah WLAN Wireless Local Area Network, dan yang kelima yaitu PAN Personal Area Network. Nah, dari kelima ini masing-masing memiliki keunggulan atau tujuan sendiri-sendiri dalam bidangnya, yaitu
Misalnya LAN. LAN ini melingkupi jaringan di dalam sebuah gedung yang terdiri atas beberapa jaringan. Seringkali LAN ini digunakan untuk pertukaran data atau printer dalam sebuah kantor yang besar. Jika MAN atau Metropolitan Area Network, MAN merupakan sebuah bentuk jaringan komputer yang menghubungkan satu jaringan LAN dengan jaringan LAN lainnya. Jadi jika MAN ini dapat menghubungkan antara LAN perusahaan satunya dengan perusahaan satunya lagi. Yang selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN adalah suatu jenis jaringan data yang luas, mencakup negara bahkan benua sekaligus, dan sebagai sarana transmisi yang digunakan umumnya seperti telepon, kabel bawah laut, dan satelit. Itu merupakan jangkauan yang sangat luas hingga dapat menembus berbagai kota, negara, bahkan benua. Yang selanjutnya yaitu WLAN tadi, Wireless Local Area Network, yaitu adalah suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data informasi. Nah, informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. Nah, kalau tadi kan yang LAN dia menggunakan kabel untuk mentransmisi data ke LAN ke satunya. Jika ini menggunakan melalui media gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Selanjutnya yaitu PAN, Personal Area Network. PAN merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jaraknya hanya berjarak 1-5 meter saja. Jadi PAN ini jaraknya sangat minimalis atau hanya bisa berjarak maksimal 5 meter menurut efisiensinya. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu mengenai topologi jaringan komputer. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Ya, dan itu aja. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya tujuan, dan pengguna. Ada banyak macam-macam topologi, yaitu ada 5, yaitu bus, star, ring, mesh, dan tree. Untuk topologi yang pertama kali digunakan yaitu topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Namun topologi bus ini ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi sebelum itu, topologi bus memiliki karakteristik, yaitu node-node yang dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua kabel ujung ditutup dengan terminator. Dan juga sederhana dalam instalasi, biayanya ekonomis, paket-paket data bersimpangan pada suatu kabel. Dan topologi ini tidak diperlukan hub. Yang banyak dipergunakan adalah T-connector dalam setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika suatu node rusak, maka jaringan seluruh dapat down, sehingga seluruh node tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Nah, masuk pada kelebihan topologi bus, yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel. Biayanya juga lebih murah dibanding topologi lain. Tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan.
dan juga sangat sederhana. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk trafik, jaringannya padat, tidak cocok, sering terjadi lambat pada koneksinya. Untuk topologi nomor 2 yaitu topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi yang jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Intinya topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lain. Hub switch ini berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub switch tersebut. Topologi ini termasuk ke dalam topologi dengan jaringan yang menengah. Dan topologi ini memiliki lambang susunannya seperti namanya, yaitu star atau bintang. Karakteristik topologi ini sendiri yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Setiap paket data yang masuk konsentrator kemudian broadcast ke seluruh node yang terhubung banyak. Sangat mudah dikembangkan. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka seluruh jaringan masih tetap bisa berkomunikasi. Kalau topologi bus tadi kan akan salah satu rusak, jaringan semua akan drop. Kalau topologi star masih bisa berkomunikasi atau tidak drop pada jaringan keseluruhan tersebut. Dan topologi ini biasanya tipe kabelnya menggunakan jenis kabel UTP. Untuk kelebihannya yaitu cukup mudah untuk menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung atau digunakan. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star atau masih bisa berfungsi untuk jaringan yang lainnya. Dan topologi ini dapat menggunakan beberapa tipe kabel dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Untuk kekurangannya yaitu hanya memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal beroperasi. Dan kedua yaitu membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke central point, dan juga membutuhkan banyak kabel topologi ini daripada topologi yang lainnya. Jumlah terminal juga terbatas. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Jadi jika banyak jaringan yang bekerja, maka koneksinya akan lambat. Untuk topologi yang ketiga yaitu topologi ring. Sesuai namanya juga topologi ini berbentuk ring atau cincin memutar. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance yang tinggi. Jaringan membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video, audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi ring ini, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama
untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskan pada perangkat sesudahnya. Proses ini dibantu oleh namanya token. Untuk karakteristiknya topologi ini yaitu node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Nah, sesuai namanya yaitu ring. Jadi bentuk jaringannya seperti lingkaran, cincin. Dan juga layoutnya sederhana, paket-paket dapat mengalir satu arah. Problemnya yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu itu tadi, kalau salah satu node rusak maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kalau tipe kabelnya biasanya menggunakan kabel TP atau patch kabel PM tipe 6. Sedangkan kelebihannya data mengalir dalam satu arah sehingga kosilen dapat dialirkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena melayani data kiri atau kanan tersebut. Waktu juga mengakses lebih optimal. Untuk kekurangannya, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mengaruhi seluruh jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Dan untuk topologi yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi ini merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksinya antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Hal ini dikarenakan jaringan saling terhubung pada satu sama lain, atau hal ini seringkali disebut sebagai dedicated link. Secara umum topologi ini dibuat untuk jaringan dengan skala besar. Untuk karakteristiknya, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunan pada setiap peralatan yang ada di dalamnya saling terhubung sama lain. Dan jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya akan sulit sekali untuk digantikan dibandingkan hanya sedikit peralatan yang terhubung. Untuk kelebihannya yaitu penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Nah, ini merupakan keuntungan utama dari topologi ini. Nah, juga terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih dalam topologi ini. Dan juga relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Untuk kekurangannya yaitu sulit pada saat melakukan instalasi dan melakukan verifikasi ulang. Juga tulang dan juga biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Untuk topologi yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya gitu. Jadi akan saling terhubung seperti bentuk pohon gitu ya. Bentuk pohon bentuknya seperti bisa dilihat dalam gambar dalam makalah. Kelebihan topologi tree yaitu memiliki jaringan yang besar, mempunyai akses segera, ya, dan juga memiliki keterbatasan titik, memiliki manajemen data yang baik. Untuk kekurangannya yaitu dapat melumpuhkan semua jaringan, pengelolaan yang tergolong sulit, biaya yang lebih banyak, memiliki konfigurasi perawatan yang sulit. Selanjutnya yaitu masuk pada materi berikutnya yaitu
masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang peralatan jaringan komputer. Peralatan jaringan komputer merupakan semua peralatan yang digunakan untuk membantu menghubungkan dalam pembuatan jaringan komputer. Peralatan ini juga mudah ya didapatkan di toko-toko komputer atau toko-toko spare part komputer lainnya. Dan juga ada banyak macam-macam peralatan jaringan komputer seperti internet card, LAN card, kartu jaringan, hub, switch, router, repeater, modem, bridge, kabel, konektor, crimping tool, dan kabel tester. Untuk internet card atau LAN card atau kartu jaringan merupakan kartu jaringan yang terpasang pada komputer atau PC yang berfungsi untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan LAN. Untuk hub sendiri itu merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 1. Fungsinya menerima sinyal dari satu komputer kemudian mentransmisikannya ke komputer yang lain. Kalau switch hampir sama dengan hub, cuma bekerja pada OSI layer 2. Kalau hub tadi bekerja pada OSI layer 1, kalau switch bekerja pada OSI layer 2. Dan ada juga router bekerja pada OSI layer 3, berfungsi untuk penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan yang berbeda atau lebih. Ada juga repeater, sesuai dengan namanya, yaitu sesuai dengan artinya, yaitu pengulang, berfungsi untuk menerima dan menguatkan kembali sinyal yang diterima untuk kembali dipancarkan ke tempat yang lebih jauh. Modem, kalau modem banyak yang tahu sudah ya, merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Alat ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Jenis modem ada modem internal, modem eksternal. Kalau internal biasanya terpasang di dalam PC atau komputer. Kalau eksternal terpasang di luar komputer. Ada juga namanya bridge, sesuai dengan artinya, yaitu jembatan, berfungsi untuk menghubungkan atau menjembatani dua buah jaringan, yaitu kabel merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat yang satu dengan yang lainnya. Ada 3 jenis kabel yang biasa digunakan dalam jaringan komputer, yaitu koaksial, UTP, dan fiber optik. Selanjutnya yaitu ada konektor. Konektor merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk penghubung kabel. Konektor ini biasanya terpasang pada ujung-ujung kabel. Selanjutnya yaitu ada crimping tools. Ini merupakan peralatan jaringan yang digunakan untuk memasang konektor tadi pada kabel UTP. Ada juga namanya kabel tester, merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur sambungan kabel. Dengan menggunakan alat ini biasanya kita dapat mengetahui apakah kabel jaringan yang kita digunakan tersambung dengan baik atau tidak, nyambung apa tidak. Selanjutnya masuk pada tema komunikasi data. Untuk pengertiannya sendiri yaitu komunikasi data sendiri adalah proses menggunakan teknologi
komputasi dan komunikasi untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat yang lain dan sebaliknya. Ini memungkinkan pergerakan data elektronik atau digital antara dua node atau lebih, terlepas dari lokasi geografis, media, teknologi, atau konten data. Komunikasi data menggabungkan beberapa teknik dan teknologi dengan tujuan utama memungkinkan segala bentuk komunikasi elektronik. Teknologi ini termasuk telekomunikasi, jaringan komputer, dan komunikasi radio atau satelit. Komunikasi data biasanya memerlukan keberadaan media transportasi atau komunikasi antara node yang ingin berkomunikasi satu sama lain seperti kawat, tembaga, kabel serat optik, atau sinyal nirkabel. Contoh umum dari komunikasi data yaitu pada sebuah komputer yang terhubung ke internet melalui koneksi Wi-Fi yang menggunakan media nirkabel untuk mengirim dan menerima data dari satu atau lebih server jauh. Dalam sistem komunikasi memiliki komponen-komponen komunikasi data, yaitu pesan, pengirim, penerima, dan medium. Pesan sendiri ini adalah informasi atau data yang akan dikomunikasikan. Itu dapat terdiri dari teks, angka, gambar, suara, video, atau komunikasi dari semuanya. Pengirim merupakan perangkat yang menghasilkan atau mengirim pesan tersebut. Untuk penerima adalah perangkat atau komputer yang menerima pesan. Lokasi komputer penerima umumnya berbeda dari komputer pengirim. Jarak antara pengirim dan penerima tergantung pada jenis jaringan yang digunakan di antaranya. Selanjutnya yaitu medium. Ini adalah saluran atau jalur fisik di mana pesan dibawa dari pengirim ke penerima. Media dapat ditransfer seperti kawat, twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, atau kabel seperti laser, gelombang radio, atau gelombang mikro. Yang terakhir yaitu protokol. Ini adalah perangkat atau aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat. Baik pengirim dan penerima mengikuti protokol yang sama untuk berkomunikasi satu sama lain. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Diki, yaitu protokol atau aturan yang dipakai pada komunikasi data. Apa saja sih aturan-aturannya? Yang pertama, urutan data. Aturan data itu menentukan metode penomoran paket untuk mendeteksi kehilangan atau duplikat paket dan untuk mengidentifikasi paket data yang benar. Yang kedua, perurutan data. Perurutan data menentukan jalur paling efisien antara sumber dan tujuan. Yang ketiga, ada pemformatan data. Pada aturan ini, pemformat data menentukan karakter mana dalam paket yang merupakan data, kontrol, pengelamatan, atau informasi lainnya. Adapun yang keempat itu kontrol kesalahan. Aturan-aturan ini dirancang untuk mendeteksi kesalahan dalam pesan dan untuk memastikan pengiriman pesan yang benar. Dan yang keenam, diutamakan dan urutan transmisi. Aturan-aturan ini memastikan bahwa semua mode mendapatkan kesempatan untuk menggunakan jalur komunikasi dan sumber-sumber daya lain dan jaringan berdasarkan prioritas. Yang ketujuh, pembentukan dan pemutusan koneksi. Aturan-aturan ini menentukan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara,
dan diakhiri ketika dua node jaringan ingin berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, efektivitas tergantung pada 4 karakteristik dasar komunikasi data. Yang pertama pengiriman, yang kedua akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat jitter. Untuk yang pertama pengiriman, sistem harus mengirimkan data sesuai tujuan. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan. Dan yang kedua akurasi, sistem harus memberikan data yang akurat, tidak boleh salah. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber daya A, data A yang tidak dikoreksi dengan baik tidak dapat digunakan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data tepat waktu, tidak boleh terlambat. Terlambatnya dikirimkan data, maka sama saja tidak berguna. Dan yang keempat, jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu ketepatan waktu, atau sama saja dengan kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sebagai contoh, kita asumsikan bahwa jika beberapa dari paket datang dengan delay 3DMS dan yang lain dengan 4DMS, akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, proses komunikasi data. Pada prosesnya, komunikasi data seringkali menggunakan proses transmisi serial, yaitu sebuah pesan dipecah menjadi paket data kecil dan dikirim ke tujuannya. Ketika pesan tiba di tujuannya, paket-paket tersebut disatukan secara berurutan agar menyerupai pesan aslinya. Transmisi data. Apa sih transmisi data? Transmisi data adalah merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data dibedakan menjadi dua macam, yaitu parallel transmission dan serial transmission. Berikut merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan proses yang berkaitan dengan parallel transmission dan serial transmission. Yang pertama, media transmisi data. Yang kedua, konfigurasi jalur komunikasi. Yang ketiga, jalur transmisi data. Yang keempat, arah transmisi. Yang kelima, mode transmisi. Dan yang keenam, kapasitas channel transmisi. Untuk melakukan media transmisi data ini diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam, seperti bus, kabel yang bisa terdapat pada perangkat internal komputer. Sedangkan untuk eksternal komputer, dalam transmisi data ini dapat menggunakan kabel eksternal atau yang kita sebut itu wireless. Biasa kita sebut WiFi. Dan yang kedua ada konfigurasi jalur komunikasi. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi kedua, yaitu konfigurasi titik tengah atau juga yang dimaksud konfigurasi titik ke titik. Ya, caranya ialah menghubungkan secara khusus oleh dua peranti. Dan satunya ialah multi titik. Caranya menghubungkan sebuah jalur yang digunakan banyak peranti. Untuk yang jalur transmisi data adalah suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Dan yang keempat, arah transmisi. Arah transmisi ini dari dua peranti yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama simplex, yang kedua half duplex, yang ketiga full duplex. Apa sih simplex itu? Simplex ini menyatakan komunikasi dua peranti
hanya bisa dilakukan satu arah saja dari sumber pengirim atau pengirim ke tujuan. Untuk yang kedua, half duplex. Half duplex menyatakan komunikasi antara dua peranti yang bisa dilakukan secara namun tidak serentak, tetapi bergantian. Bila satu peranti sedang mengirim yang lain hanya menerima. Yang ketiga, full duplex. Full duplex menyatakan komunikasi antara dua peranti yang bisa dilakukan dua arah saja dan bisa serentak bersamaan. Contoh komunikasi melalui pesawat telepon. Untuk pembahasan yang selanjutnya, mode transmisi. Mode transmisi adalah data yang dikirimkan dari suatu media atau alat yang diterima oleh media atau alat yang lain. Diketahui pada mode ini terdapat dua mode, yakni parallel transmission serta serial transmission. Nah, apakah sih parallel transmission itu? Parallel transmission data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jadi untuk mode ini, jalur yang digunakan tentu lebih dari satu media transmisi. Untuk yang kedua, serial transmission. Dalam jalur ini disediakan hanya ada satu, di mana data nantinya akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data tersebut nanti dapat diterima oleh pengirim. Dan yang terakhir, yang keenam, kapasitas channel transmisi. Kapasitas channel transmisi ini disebut juga dengan istilah bandwidth. Bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan ini adalah komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device. Adapun alat-alat yang mendukung meliputi komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya. Komunikasi data ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan media komunikasi data yang sering digunakan yaitu kabel, wireless atau yang bisa kita sebut wifi, bluetooth, dan lain-lain. Namun sekarang ada yang lebih cepat dan efisien yaitu media fiber optik. Adapun manfaat jaringan komputer dan komunikasi data diantaranya yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis. Yang kedua, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang ketiga, mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempercepat perluasan informasi. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya komunikasi data pada zaman sekarang ini, kita diharapkan mampu memilih dengan teliti mana yang bermanfaat dan yang kurang bermanfaat. Agar dengan berkembangnya komunikasi data ini dapat kita maksimalkan sebaik mungkin, tidak hanya tergerus oleh arus perkembangan zaman. Baik, jadi dari kita bertiga cukup sekian dari makalah yang kita bertiga buat. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.